Ada zaman di mana gereja pernah disegani dan dihormati. Kisah 5 ayat 13. Bukan karena gedungnya yang megah atau interiornya yang mewah. Bukan juga karena sound systemnya yang keren. Tapi karena pesan yang disampaikan. Pesan yang membongkar dosa dan menantang orang untuk percaya pada kebodohan salib. Pesan itu mengguncang dunia, menghantam kenyamanan, dan membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Sekarang, yang kita takuti bukan penganiayaan, tapi jumlah jemaat dan follower yang turun dan merosot. Gereja dulu mengusik dosa, sekarang takut disebut judgmental. Mimbar jadi tempat motivasi, biar semua orang pulang senang. Yang penting semua orang happy, jemaat happy, pengurus gereja happy, dan pendetanya juga happy. Tukang parkir gereja pun juga happy karena omsetnya naik. Kita sibuk ngejar branding, bukan pertobatan. Kita lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan urapan. Kita lebih peduli algoritma YouTube daripada suara Roh Kudus. Iblis gak perlu kirim penganiayaan lagi. Kerajaan iblis lebih santai sekarang. Cukup kirim kenyamanan dan gereja jadi jinak. Dibuat sibuk dengan konser, seminar, dan acara untuk kalangan sendiri. Hingga lupa kalau kita seharusnya pasukan kebenaran, bukan penikmat entertain. Yesus nggak pernah bilang kita garam gereja atau terang di antara sesama orang percaya. Kita ini garam dunia, terang dunia. Itu identitas, bukan opsi. Kata dunia di situ bukan aksesoris. Itu medan tempur kita, ruang misi kita, tempat kita seharusnya memberi rasa dan menunjukkan arah. Jadi kalau hari ini gak ada yang membenci kita, gak ada yang menolak kita, gak ada yang nyerang kita, mungkin karena kita tidak sedang berdiri di pihak Yesus. Mungkin karena neraka tahu gereja ini sudah gak berbahaya lagi, alias sudah dijinakkan. Dan semoga Yesus gak menemukan kita duduk nyaman di bangku gereja, suam-suam kuku, gak dingin, gak panas, hanya sibuk jaga penampilan rohani, tapi kehilangan api. Dalam Wahyu 3 ayat 16, dia berkata dengan tegas, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bayangkan ya, bukan sekedar ditolak ini, tapi dimuntahkan. Selamat tidur nyenyak gereja, pulaslah dalam tidurmu, sampai kau akan terkejut ketika sang mempelai itu datang dan kamu terlambat menyambutnya. Karena kita terlalu nyaman untuk bertobat, terlalu sibuk untuk menyala, dan terlalu takut untuk menyinarkan terang Kristus. Tapi sekarang, ayo, waktunya bangkit. Gereja bukan panggung hiburan, tapi barak pelatihan para prajurit terang. Kita dipanggil bukan untuk sekedar eksis, tapi untuk membawa dampak. Bukan hanya jadi penonton, tapi pelaku kebenaran di tengah gelapnya zaman ini. Saat dunia makin gelap, terangmu seharusnya makin menyala, bukan malah meredup. Sudah waktunya gereja bukan hanya dikenal karena acaranya, tapi karena kuasa yang menyertai orang percaya. Amin.